Hai, Assalamualaikum. Welcome to the Lila Craft Channel. Kali ini kita akan merajut patchwork sweater for baby. Oh my god, look at that cute puffy sleeves. Tapi tenang aja, sweater ini polanya sangat mudah loh teman-teman. Cocok buat kamu perajut pemula, karena cuma pakai single crochet dan half double crochet aja. Oh iya, ini ukurannya untuk bayi usia 18 sampai 24 bulan ya. Oke, cus langsung aja ke tutorialnya. So, basically teman-teman cukup membuat kotak-kotak rajut yang nanti akan kita susun menjadi bagian punggung, bagian depan kanan dan kiri, serta bagian lengan kanan dan kiri seperti ini. Dan ini dia total kotak-kotak rajut yang kita butuhkan untuk satu buah sweater. Kali ini aku pakai benang katun susu sebanyak 4 warna, masing-masing warna 2 gulung benang ya. Jarum rajut ukuran 6. Kita butuh gunting, meteran atau penggaris juga boleh, dan jarum tapestri. Oke, untuk membuat kotak rajutnya, langsung saja kita awali dengan membuat slip knot. Kemudian rantai sebanyak 18. Kemudian tambahkan 2 buah rantai lagi. Ini kita hitung sebagai 1 half double crochet ya. Kemudian buat 2 half double crochet di lubang rantai yang keempat dari jarum rajut. Di sini ya. Selanjutnya skip 1 lubang. Kemudian di lubang berikutnya kita buat 2 half double crochet. Ulangi pola ini sampai row pertama selesai ya. Okay, I'll see you right here. Nah, di lubang rantai yang terakhir, di sini kita buat cukup 1 buah half double crochet saja. Lanjut row kedua, buat 2 buah rantai, kemudian kita putar, skip 1 lubang, 2 half double crochet di lubang berikutnya. Ulangi pola ini sampai nanti kita mendapatkan sebanyak 11 baris. Oke. Aku udah selesai di baris yang ke-11. Tinggal 1 buah half double crochet, kemudian kita buat 1 rantai, lalu kita potong benangnya dan tarik lepas. Oke, that's done. Kotak rajutnya berukuran sekitar 10 cm x 10 cm. Buat sebanyak yang kita butuhkan. Kemudian susun membentuk bagian punggung, bagian depan kanan dan kiri, bagian lengan kanan dan kiri, seperti ini. Oh ya, perhatikan ini bagian depan dan ini bagian belakang. So, kita akan sembunyikan sisa benangnya supaya tidak kelihatan ya, supaya rapi.
di bagian belakang rajutan. Lakukan cara yang sama untuk sisa benang yang ini ya. Lanjut yuk, kita akan join granny squares-nya. Perhatikan ini sisi yang baik dan kita lipat ke dalam seperti ini. Sehingga yang ada di luar adalah sisi yang jeleknya ya. Oke, yang akan kita jahit untuk mendapatkan hasil invisible adalah hanya satu loop yang ada di sisi yang buruk atau sisi yang jelek atau sisi belakang dari kotak rajutnya di sini ya. Oke, langsung aja yuk kita praktekkan. Silakan dilanjutkan sampai selesai di sini ya. Nah, ini hasilnya. Jahitannya benar-benar nggak kelihatan kan di sisi yang bagus. Padahal kita pakai benang dengan warna yang berbeda kan untuk menjahit granny squares-nya. Oke, lanjut yuk kita gabungkan granny squares berikutnya. Caranya, silakan perhatikan seperti di video, oke? Tetap ya, yang kita jahit hanya loop yang ada pada bagian sisi buruk atau bagian belakang rajutan. Seperti ini. Setelah menjahit granny square sesuai pola, sekarang kita akan gabungkan pola-pola itu menjadi sweater. Yang pertama kita jahit adalah bagian bahu. Caranya, pastikan dulu teman-teman sudah membalik granny squares-nya sehingga yang sisi bagus saling berhadapan berada di dalam. Seperti ini. Sedangkan yang ada di luar adalah sisi yang buruknya. Oke, kalau sudah, sekarang kita mulai menjahit bagian bahunya, yaitu dengan teknik invisible sewing. Setelah menjahit bagian bahu, lanjut kita akan menjahit bagian samping sweater. Tapi sebelum itu, sisakan sepanjang 15 cm dari bahu ke bawah yang akan nanti kita jadikan sebagai lubang lengan. Oke, baru bawahnya ini kita jahit. Nah, ini dia hasilnya setelah sisi samping sweaternya sudah dijahit. Dan aku sisakan sepanjang 15 cm ya untuk lubang lengannya. Tahap selanjutnya adalah menjahit bagian lengan. Masih dengan cara yang sama seperti yang tadi ya, yaitu dengan teknik jahit invisible.
lanjut kita akan membuat ribbing yang nanti akan kita pasang untuk di sini bagian lengan sehingga membentuk puff sleeves. Pola ribbing untuk bagian pergelangan tangan adalah buat slip knot, kemudian rantai sebanyak 5. Selanjutnya buat single crochet back loop only sebanyak 4. Row kedua buat 1 buah rantai, kita putar, lalu single crochet back loop only sebanyak 4, dan ulangi pola ini sampai row ke-21 atau sepanjang lingkar pergelangan tangan si pemakai sweater. Kalau sudah, potong benangnya dengan sengaja nih menyisakan benang agak panjang karena akan kita gunakan untuk menjahit. Menggabungkan kedua ujungnya sehingga membentuk lingkaran seperti ini. Oke, sudah jadi, tinggal kita gabungkan dengan bagian lengan. Nah, seperti apa tekniknya supaya membentuk puff sleeve? Perhatikan baik-baik di video ya. Pola ribbing untuk bagian bawah dan bagian depan sweater itu sama ya. Buat rantai sebanyak 9 dulu, kemudian single crochet back loop only sebanyak 8. Ulangi polanya sampai sepanjang yang kita butuhkan. Oke, ini aku sengaja sisakan benangnya agak panjang, akan aku gunakan untuk menjahit ribbing ke bagian bawah sweaternya. Perhatikan caranya seperti di video, oke? Ribbing di bagian bawah sweater, lanjut kita jahit ribbing untuk bagian depan sweater dengan cara yang sama. Yay! Alhamdulillah, patchwork sweater for baby, it's ready. Teman-teman bisa tambahkan kancing kalau mau. Di sini aku pakai kancing Shanghai seperti ini. Dan ini benangnya masih sisa loh. Kalau teman-teman punya ide sisa benangnya ini mau dibikin apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye.